Inti daripada kesejahteraan sosial itu bagaimana menciptakan kesejahteraan sosial bagi semua warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Malam ini kita membahas satu tema yang menarik tentang welfare state atau negara kesejahteraan. Istilah negara kesejahteraan ini sebenarnya pertama sekali dikemukakan oleh seorang ahli atau ekonom Inggris yang bernama William Temple pada tahun 1944 ya. Jadi 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, istilah ini sudah dikemukakan oleh William Temple itu, dan konsep ini sebenarnya sekarang berkembang luar biasa dan menjadi pilihan banyak negara sekali tentang apa yang mereka sebut sebagai negara kesejahteraan. Jadi William Temple mengemukakan konsep kesejahteraan ini, negara kesejahteraan sosial ini, melalui tulisannya atau buku yang berjudul The Social Problem. Jadi sebenarnya memang inti daripada kesejahteraan sosial itu bagaimana misalnya menciptakan kesejahteraan sosial bagi semua warga negara. Dan konsep ini sebenarnya konsep yang sangat menarik sekali, karena kesejahteraan sosial itu sebenarnya berupaya untuk bisa membantu dan memberikan kesejahteraan dan pelayanan kepada semua warga negara. Dan pelayanan itu sebenarnya berkaitan misalnya dengan masalah kesehatan, berkaitan dengan pendidikan, kemudian masalah perumahan, dan keamanan ekonomi. Jadi teman-teman sekalian, hampir semua negara-negara yang memang mereka sudah maju di Eropa umumnya sebenarnya menerapkan apa yang kita sebut tadi dengan kesejahteraan negara kesejahteraan ini. Kalau misalnya kita lihat seperti di Jerman atau misalnya di Belanda, di Swedia dan beberapa negara-negara lain, mereka sebenarnya memang memberikan perlindungan yang sangat luar biasa terhadap semua warga negaranya untuk mendapatkan misalnya pelayanan kesehatan yang baik sekali, kemudian pendidikan, perumahan, dan keamanan ekonomi, sehingga akhirnya mereka semuanya terjamin kehidupannya, walaupun misalnya mereka belum mendapat pekerjaan. Di beberapa negara misalnya seperti Eropa itu, semua mereka warga negaranya bisa saja mencapai sampai misalnya doktor, dan itu semuanya bebas dari biaya. Dan kemudian jaminan bagi mereka untuk bisa memperoleh keamanan sosial, kesejahteraan, selama misalnya mereka belum pun misalnya punya pekerjaan, apalagi misalnya kalau sudah mempunyai pekerjaan. Teman-teman sekalian, jadi ketika misalnya pada tahun 1944, William Temple ini mengukakan konsep yang kita sebut tadi dengan kesejahteraan sosial, kemudian sebenarnya banyak sekali ilmuwan yang mencoba membicarakan dan mengembangkan konsep dari William Temple itu, dan salah seorang di antaranya adalah ilmuwan yang bernama T.H. Marshall, dan dia sendiri sebenarnya adalah salah seorang pemikir yang kuat sekali sebenarnya perkembangan awalnya dari masalah kapitalisme atau masyarakat kapitalisme. Marshall memberikan gambaran yang sangat sebenarnya berpengaruh tentang bagaimana konsep welfare state ini berkembang seiring dengan perkembangan evolusi masyarakat modern, terutama sekali misalnya masyarakat di Eropa. Paparannya terutama sekali sebenarnya dia kemukakan dalam beberapa esai, dan salah satu di antaranya berjudul tentang citizenship and social class. Dan ini sebenarnya tidak terlalu jauh bedanya tahun terbitnya tulisan ini dengan apa yang dikemukakan tadi oleh Temple. Dan tulisan ini sebenarnya diterbitkan pada tahun 1950. Dalam esai ini, Marshall menguraikan 3 konsep atau 3 komponen penting dari apa yang dia sebut sebagai kewarganegaraan
itu atau kewarganegaraan yang maksud saya sebagai misalnya kewarganegaraan dalam negara welfare state itu, dan dia mengatakan komponen itu adalah ya, yang pertama adalah misalnya kewarganegaraan sipil, ya, civil citizenship. Yang kedua adalah kewarganegaraan politik, political citizenship, dan yang berikutnya adalah kewarganegaraan sosial atau social citizenship. Teman-teman sekalian, jadi dia sebenarnya mengukakan bahwa ada 3 masalah penting yang harus benar-benar diupayakan, dilaksanakan dengan sebaik mungkin pada setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara kesejahteraan, dan itu tadi yang kita katakan sebagai misalnya kewarganegaraan sipil, kemudian kewarganegaraan politik, dan kewarganegaraan sosial. Ketiga masalah ini sebenarnya bisa kita jelaskan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan kesejahteraan sipil itu adalah ya, ini mengacu pada hak-hak individu untuk kebebasan sipil, dan yang dimaksud kebebasan sipil ini sebenarnya termasuk misalnya kebebasan untuk berbicara. Ingat, ini secara dengan ketika kita membicarakan sebenarnya sebelumnya tentang misalnya apa yang disebut dengan hak azazi yang sifatnya positif dan negatif. Dan di sini misalnya dikatakan pada ya, kewarganegaraan sipil itu berkaitan misalnya bagaimana misalnya menghargai hak seseorang atau individu untuk berbicara, kebebasan sipil itu berbicara, kebebasan beragama, ya, dan mempunyai keyakinan, kemudian hak atas keadilan. Jadi semua warga negara diupayakan memang memberikan keadilan, jaminan keadilan pada mereka. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah hak-hak hukum lainnya. Jadi dengan melihat ya bagaimana misalnya negara menjamin ya hak-hak sipil itu berarti sebenarnya ada kebebasan berbicara, ada kebebasan beragama, ada misalnya penghargaan yang tinggi pada masalah keadilan dan hak-hak hukum lainnya. Jadi teman-teman sekalian, di sini sebenarnya saya pikir misalnya akan sangat baik sekali kalau misalnya semua negara, termasuk Indonesia misalnya, mencoba untuk bisa melangkah lebih jauh. Ya, kalaupun misalnya tidak sampai seperti bagaimana misalnya ya kesejahteraan itu ya seperti dialami oleh masyarakat yang maju di Eropa, tetapi juga sebenarnya kita ada baiknya misalnya mulai memikirkan permasalahan itu, dan tidak hanya misalnya selalu berkutat pada permasalahan misalnya ke masalah sosial yang tidak selesai, masalah korupsi yang makin lama misalnya makin meningkat, dan yang lain-lain. Jadi kalau tadi misalnya pada bagian pertama kita sudah jelaskan misalnya tentang kewarganegaraan sipil, maka yang kedua itu adalah ya bagaimana misalnya negara menjamin warganya itu memperoleh kewarganegaraan yang sifatnya politik. Jadi apa yang tadi yang kita sebut sebagai political citizenship ini sebenarnya merujuk pada hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pada bagian-bagian kuliah kita sebenarnya sebelumnya, kita juga sudah menjelaskan tentang bagaimana misalnya hak masyarakat untuk bisa secara bebas untuk berpartisipasi dalam politik, dan itu adalah hak yang benar-benar juga harus bisa diberikan kebebasan. Dan hak ini sebenarnya kita rasakan sekarang dalam pemilu yang berlaku atau berlangsung beberapa waktu yang lalu. Kebebasan berpartisipasi dan kebebasan dalam warga negara berpolitik itu masih jauh dari harapan. Ada campur tangan yang luar biasa, misalnya dari penguasa. Ada cawe-cawe, ada misalnya tekanan-tekanan yang lain yang sebenarnya memang tidak dimungkinkan ya kalau misalnya satu pemerintahan benar-benar mencoba untuk menjalankan apa yang kita sebut tadi dengan kewarganegaraan politik yang baik itu. Yang berikutnya yang termasuk pada kewarganegaraan politik itu adalah ya hak untuk memilih dan dipilih. Ingat tadi ya kita sudah jelaskan misalnya pada bagaimana misalnya pemilu yang terjadi di sini ya, bagaimana misalnya tadi sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana misalnya terjadi ya pemilihan pengangkatan wakil presiden dengan melanggar peraturan dan undang-undang, dan itu sebenarnya jelas sekali sebenarnya bertentangan dengan apa yang kita sebut tadi dengan kewarganegaraan politik yang harus dihargai. Dan dalam pemilihan umum hak-hak politik semakin berkembang. Sebenarnya kita lihat ada perkembangan itu dari
waktu ke waktu. Termasuk juga sebenarnya bagaimana perkembangan itu misalnya terjadi di Eropa, mulai misalnya dari tahap pertama, bagaimana kewarganegaraan sipil itu diterapkan, dan kemudian bagaimana kewarganegaraan politik itu dilakukan sebagai syarat yang kedua, dan itu semakin lama semakin memperbaiki, ya, bagaimana misalnya warga negara itu merasa mendapatkan jaminan terhadap hak-hak mereka. Dan yang ketiga, ya, disebut oleh Marshall itu dengan kewarganegaraan sosial. Kewarganegaraan sosial ini adalah sebenarnya salah satu bentuk inovasi yang sangat penting dalam konsep Marshall. Marshall mengatakan bahwa kewarganegaraan sosial itu sebenarnya berkaitan dengan jaminan terhadap kesejahteraan ekonomi, ya, dan juga misalnya jaminan terhadap kesejahteraan sosial yang sekarang sebenarnya kita lihat hampir-hampir bisa dikatakan mungkin di dalam masyarakat-masyarakat Eropa itu hal-hal ini bisa sudah terlaksana dengan baik. Kewarganegaraan sosial itu berkaitan dengan jaminan terhadap kesejahteraan ekonomi. Ingat ya, jadi tidak ada misalnya orang yang kelaparan, tidak ada misalnya orang walaupun tidak punya pekerjaan tapi mereka dapat jaminan untuk, ya, kesejahteraan hidup dan, ya, pekerjaan tanpa pekerjaan tapi itu jaminan sosial. Dan kemudian misalnya ada juga apa yang kita sebut tadi dengan keamanan sosial bagi semua warga negara. Jadi kewarganegaraan sosial ini juga ini sebenarnya termasuk pada bagaimana misalnya warga negara memiliki akses, ya, ke pelayanan kesehatan, pelayanan untuk pendidikan dan jaminan pendidikan yang baik, kemudian pelayanan untuk perumahan dan perlindungan sosial lainnya. Teman-teman sekalian dan para pendengar dan pengikut dari dialektika, jadi ini sebenarnya adalah masalah yang perlu kita pikirkan masa depan dari, ya, masyarakat Indonesia, dan bagaimana misalnya pemerintah bisa semakin lama semakin memenuhi harapan-harapan masyarakat, sehingga misalnya apa yang juga dikemukakan atau dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang bagaimana misalnya negara memiliki hak untuk mengatasi dan memberikan mengatasi bertanggung jawab untuk mengatasi masalah kemiskinan kaum miskin dan juga masalah pendidikan, itu juga sebenarnya tidak, ya, begitu jauh kalau kita tingkatkan untuk misalnya menjadi satu bentuk seperti persyaratan pada negara kesejahteraan sebagaimana dimukakan oleh Marshall tadi. Teman-teman sekalian, sebenarnya ada banyak sekali atau masih banyak sebenarnya permasalahan yang berkaitan dengan syarat-syarat atau pemikiran yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial ini atau negara kesejahteraan ini. Tetapi mengingat waktu, mungkin kita akan coba sebenarnya untuk bagian kedua kita jelaskan, ya, berbagai macam hal yang masih berkaitan dengan syarat pada apa yang disebut oleh Marshall pada negara kesejahteraan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita hanya mencoba untuk menjelaskan bagian pertama ini dari apa yang dikemukakan tentang atau syarat yang dikemukakan dalam kesejahteraan atau negara kesejahteraan, dan mudah-mudahan untuk berikutnya bisa kita lanjutkan pada bagian kedua yang jauh lebih menarik dan itu lebih melengkapi pembahasan kita tentang welfare state. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Semoga bermanfaat.